Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kayak menggaung banget ya. Nah ini cek terlalu banter, kebanteran, nanti nggak jadi tidur. Cek ya. Dulu kita pernah mendengar ada berita terowongan atau gua kalau dimasukin sampai Mekah. Ingat ya, di Jawa Barat ya. Jadi kalau umroh nggak jauh-jauh ya. Jadi masuk ke terowongan itu atau ke gua itu katanya sampai Mekah katanya. Masya Allah. Antum percaya? Kalau Anda percaya, kalau itu hoax ya. Tapi kalau kita bilang di masjid ini insya Allah ada jalan ke surga, nah, itu baru benar, ya kan? Itu baru benar. Cuman ketentuan dan syarat berlaku. Iya, jadi yang ikhlas, yang beneran gitu. Tapi dulu kita pernah sampaikan kalau ada yang ngantuk-ngantuk pun insya Allah tetap diampuni dosanya. Ya, karena dalam hadis ada orang datang ke majlis tidak sengaja. Kata Allah Azza wa Jalla, wa iyyahu qad ghafartu lahu hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Allah Azza wa Jalla mempersaksikan di depan malaikat yang hadir di pengajian itu diampuni dosanya. Maka kata malaikat, dalam Sahih Bukhari dikatakan qala malakun minal malaika, ada yang protes malaikat itu, ya Rabb inna fihim 'abdaka khata innama jaa li hajah. Datang ke pengajian enggak sengaja, cuma ada kebutuhan. Lewat dia mampir, duduk sebentar. Maka kata Allah Azza wa Jal, tidak apa-apa, yang itu juga kita ampuni. Karena orang-orang yang datang di pengajian itu adalah komunitas yang tidak rugi, dijadikan teman bergaul gitu. Nah ini sebenarnya kita sudah tahu semuanya ya. Jadi pengajian itu memang berat, kenapa? Karena memang jalan ke surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa kecipratan jalan ke surga ya. Jadi para ulama mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, man salaka tariqan, yang menelusuri jalan belajar, dia akan mudah menelusuri jalan ke surga. Lah berarti jalan ke surga itu susah, belajar juga susah. Kalau orang belajar gampang, berarti harus hati-hati, kok saya gampang, ada apa ini gitu. Ya berarti perlu hati-hati, perlu bersyukur minimal, kemudian dia juga memanfaatkan nikmat itu. Ada orang gampang menghafal. Orang gampang menghafal sampai antum pernah tahu ada orang tidak sengaja menghafal Al-Qur'an, ya kan? Yaitu yang anak sahabat Nabi SAW, yang dia selalu dilewatin orang-orang kafilah yang akan belajar Islam dari Nabi SAW. Lewat di rumah orang ini, dia punya sumur. Setiap ada orang kafilah lewat, mampir di sumur itu, mereka komat kamit baca apa enggak ngerti. Anak kecil yang juga ikut ngeladenin mereka itu, dengerin dihafal. Bapaknya biasa aja, enggak masalah. Ketika kaum muslimin masuk Islam semua, maka kata anak kecil ini, bapakku sengaja. Bapakku sudah tahu kedatangan Nabi SAW di Madinah, tapi beliau nunggu agar orang-orang ini masuk Islamnya kapan. Kalau seandainya Muhammad SAW yang di Madinah ini menang untuk orang-orang Arab, berarti Nabiyyun haqqa, dia berarti betul-betul Nabi. Nanti kita masuk Islam, tapi ntar tunggu dulu. Akhirnya kejadian Fathu Makkah. Fathu Makkah menang untuk orang-orang Quraisy, berarti perwakilan Arab kalah sudah. Kalau Quraisy sudah tumbang, dikalahkan oleh kaum muslimin, berarti orang Arab yang lainnya sudah nyerah juga, karena ini simbol kekuatannya orang Arab itu di Quraisy. Nah ini baru bapaknya masuk Islam juga.
Ketika masuk Islam, belajar di Madinah, balik-balik diperintahkan, unzur man kana aktsara akhdhan lil Qur'an. Lihat siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya. Fanadharu falam yajidu aktsara akhdhan minni. Ternyata mereka lihat, ternyata mereka katakan saya yang paling banyak hafalannya. Jadi yang saya komat kamitin itu selama ini Quran. Jadi dia hafal enggak sengaja. Hafalin Quran enggak sengaja. Akhirnya dia dijadikan imam. Masih kecil dia jadi imam. Nah, sampai satu saat dia ngimami, auratnya tersingkap. Seorang wanita dari jamaah salat bilang, "Ghuttu anna aurati imamikum." Coba itu aurat imam kalian ditutupi. Akhirnya bapak-bapak itu membelikan baju, dibelikan kain, dibentuk baju, dikasihkan ke anak. Kata anak kecil ini, aku tidak pernah bahagia sebahagia aku dikasih baju baru. Kan anak kecil namanya. Kalau orang gede suka mentahnya. Nah, ini karena anak kecil dibelikan baju, suka, menunjukkan ada orang hafal Quran nggak sengaja. Kita yang sengaja nggak hafal-hafal. Ya. Jadi maksud anak, kadang kita ini ngerjakan satu amalan, kita sudah jadi rutinitas, tapi karena kita tidak sadar kayak nggak semangat atau kurang semangat. Ikhwas sekalian, kita mau lompat ini. Kemarin kita sampai pada zakat ya. Sampai pada zakat, kemudian ke puasa karena sudah selesai puasanya, berarti lompat ke haji. Tapi sekarang kita lompat lagi ke pembahasan udhiyah, kurban. Karena tinggal 2 pekan lagi. Sepekan insya Allah, sepekan lagi kita masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tambah sepekan lagi sudah siap-siap nyembelih. Nah sekarang ini waktunya kita siap-siap untuk berkurban. Ini harga kambing sudah mulai naik ini. Ya, kalau nggak cepat-cepat tambah mahal. Baik, dalam pembahasan ini ada satu hadis aja. Ada satu hadis aja, akan tetapi ini menunjukkan bahwa beberapa adab itu memang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang tentang hewan kurban dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qal dhahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas. 2 ekor kambing kibas. Amlahain artinya adalah yang bagus penampilannya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, tafsirannya adalah dalam Sahih Muslim disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabshin yata'u fi sawad wa yamshi fi sawad wa yanzuru fi sawad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa beliau ini menyembelih dengan pilihan yang ideal. Lihat dengan mata hitam. Lihat dengan mata hitam itu artinya bagian matanya hitam warna kambing itu. Kemudian bagian kaki, karena dia yamshi fi sawad, ketika dia jalan kakinya ini hitam, maksudnya warna yang di arah kaki hitam. Kemudian dikatakan wa ya'kulu fi sawad, mulutnya juga hitam. Dalam riwayat lain dikatakan wa yabruku fi sawad, dan duduknya juga hitam, berarti perutnya ini hitam. Sisanya tidak hitam warnanya. Maka dikatakan di sini amlahain. Amlahaini artinya putih campur hitam, tapi putihnya lebih banyak. Warna putihnya lebih banyak, tapi tidak putih polos. Putih ada hitamnya. Dan ini kata para ulama afdol banget. Lebih afdol dari warna putih tok. Dan jauh lebih afdol daripada warna hitam tok. Sebagian ulama malah tidak suka kalau ada yang nyembelih warna hitam tok. Sebagian. Kayak Imam Ahmad rahimahullah, ini dinukil dalam kitab As-Safarini rahimahullah. Kalau ini Syarah Umdatul Ahkam, ini yang nulis madhabnya Hambali. Kalau kemarin yang anak bawa itu madhabnya yang warna hijau juga Al-Faqihani, itu penulisnya madhabnya Maliki. Kalau yang kita jadikan tumpuan kitab ini Maliki terus pindah ke Syafi'i. Dan itu menunjukkan sah-sah aja ada orang pindah madhab, yang penting ikut dalil. Yang salah itu yang fanatik, tidak mau pindah karena sudah
mendarah daging. Saya mungkin takdirnya seperti itu. Ya nggak bisa. Orang cari kebenaran itu butuh dalil. Intinya kita katakan satu nukilan dari Imam Ahmad, beliau tidak suka kalau nyembelih kambing yang warnanya betul-betul hitam, polos. Nah, yang afdal yang ini dalam hadis ini. Yang afdal itu warnanya campur putih dengan hitam. Cuman kebanyakan putih. Hitamnya sedikit. Baik, tadi dikatakan di bagian matanya, di bagian kakinya, di bagian mulutnya, dan di bagian perutnya. Sisanya putih. Dzabahahu aqranain, artinya dua kambing yang bertanduk. Ya. Dua kambing yang bertanduk itu menunjukkan bahwa dia jantan, kuat, dan dagingnya enak. Sehingga dalam beberapa mazhab ada yang mengatakan kambing betina dan jantan sama. Tetapi dalam satu mazhab mengatakan bahwa jantan lebih afdal. Karena jantan lebih kuat, dagingnya lebih enak, katanya begitu. Jangan dikiaskan ke manusia, ya. Itu beda lagi antara laki-laki dengan perempuan. Di dalam syariat memang persaksian laki-laki lebih sempurna dari perempuan. Perempuan persaksiannya setengah dari persaksian laki-laki. Tapi ini tidak dikiaskan di hewan, tidak dikiaskan. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa yang perempuan lebih yang betina lebih afdal. Ini sebagian mazhab. Mereka mengatakan bahwa kambing betina lebih afdal dari jantan. Katanya begitu. Tapi tadi pertimbangan kenapa yang jantan lebih afdal, karena dagingnya lebih kuat. Nabi SAW bahkan lebih memilih yang ada tanduknya. Meskipun para ulama sepakat boleh berkorban dengan kambing yang tidak ada tanduknya. Kalau tidak salah namanya ajam. Ya. Namanya ajam atau ajmam gitu, wallahu alam. Tapi yang jelas itu adalah kambing yang tidak bertanduk. Tapi yang afdal yang ada tanduknya. Kemudian di hadis ini dikatakan dzabahahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih sendiri. Wasamma wa kabbar. Lalu Nabi SAW mengucapkan basmalah kemudian bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi SAW meletakkan kakinya di arah pinggir kanan. Jadi hewannya ditidurkan di mana? Kata para ulama, yang afdal ditidurkan di arah kiri, ke kiri. Berarti bagian miringnya ini bagian kiri di bawah. Kemudian yang dicekek pakai kaki yang kanan. Bukan dicekik sebenarnya, tapi kakinya jepit. Ini yang dicontohkan Nabi SAW. Wada'a rijlahul yumna ala sifahihima. Wada'a rijlahu ala sifahihima. Kaki Nabi SAW diinjakkan di bagian sininya kambing yang kanan tuh. Sehingga memudahkan tangan kanan memegang pisau. Ini kata As-Safarini rahimahullah, orang yang nyembelih itu tangan kanannya memegang pisau, tangan kirinya megang kepala. Ya, kalau orang-orang yang sudah terbiasa, orang Arab begitu itu, dia sendiri bisa seret telingkung itu kayak dijegal gitu, seret selesai, tinggal seret. Kalau kita satu kambing kadang-kadang dipegang sama 4 orang, 5 orang, kayak mau ada eksekusi hukuman mati. Ya, tapi yang jelas jangan sampai menyakiti, karena Nabi SAW menyatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau mau nyembelih dengan cara yang baik. Dalam hadis dikatakan wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah kalian menajamkan pisaunya biar cepat, itu tidak menyakiti. Wah, itu kan subhanallah, kalau kita kumpulkan ini sudah menjelang Idul Adha, ya. Jadi konten-konten tentang Idul Adha ini muncul itu. Ada yang nyembelih nggak rampung itu, sampai digini-gini kan berdiri lagi. Ini kan nyiksa banget, nyiksa. Maka mestinya yang disuruh nyembelih itu yang sudah biasa, biar tidak biar tidak ganggu, ya, tidak nyakitin. Kemudian ini harus tajam, harus tajam. Kalau masalah apakah itu sekali nafas tidak boleh terangkat pisaunya, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dek,
Kemudian harus tidak ngangkat. Kalau angkat, oh langsung batal. Subhanallah, ana baru tahu itu kalau ternyata orang punya keyakinan itu. Ana waktu mau nyembelih, ana pengen terapkan sunnah, ana pengen nyembelih sendiri. Ana minta ke orang yang jual, ana pengen nyembelih. Oh silahkan. Ternyata sudah ada jagalnya. Nah, tapi kalau kita menyembelih, silahkan. Oh, mereka pegangi. Itu pisaunya. Pegang kalau gini lebih bagus. Kalau enggak gini, silahkan. Sudah, bismillah. Jangan sampai terangkat. Kenapa emang kalau terangkat? Nggak ada masalah. Jadi ada orang yang punya keyakinan, itu ngeyakinin yang kayak gitu, dia nggak sholat. Datang ke tempat penyembelihan itu pakai celana pendek, kemudian dia nggarap terus sampai waktu zuhur nggak sholat. Sudah gitu yang kayak gini-gini diyakini, padahal dalilnya nggak ada tuh. Ya, maka banyak yang kebalik-balik orang itu. Kita katakan yang memang tidak sunnah tidak usah dipersulit begitu. Baik, kita katakan ini dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2. Berarti kalau seandainya ada orang punya uang lebih, wah masya Allah, lebih banyak tidak apa, lebih baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nyembelih namanya hewan kurban. Namanya hewan kurban itu orang mau pakai di tempat manapun bebas, aman. Meskipun di tempat domisili lebih afdol. Kenapa? Karena para ulama mengatakan menyembelih sendiri lebih afdol daripada disembelihkan orang. Kalau mewakilkan sah-sah aja. Orang mewakilkan ke orang lain yang lebih berani, atau karena dia sibuk, atau karena dia tidak biasa, atau yang semacamnya, yang penting diwakilkan sah. Sebagian ulama mengatakan kalau antum mewakilkan maka diutamakan atau disukai kalau menyaksikan. Ada hadis tapi lemah. Ada hadisnya tapi lemah ketika Aisyah radhiyallahu anha atau Fatimah, ana lupa, ketika dia mewakilkan ke orang lain, maka kata Nabi SAW, uhduruha, hadiri. Cuman hadisnya lemah. Tapi para ulama mengatakan kalau bisa hadir menyaksikan afdal. Tapi kalau tidak, tapi langsung nyembelih sendiri, ini hukum asalnya. Nabi SAW nyembelih sendiri. Bahkan ada beberapa riwayat para sahabat dulu mengajarkan anak putrinya nyembelih. Ya, meskipun ketika para ulama membicarakan yang afdal itu satu rumah berapa kambing. Apakah satu rumah bisa banyak kambing? Satu rumah bisa banyak kambing. Ini anak pertama karena dia sudah kerja ngajar, dia nyembelih sendiri. Anak kedua karena dia sudah punya penghasilan, nyembelih sendiri. Anak ketiga. Nah, para ulama mengatakan kalau mereka satu rumah tidak dianjurkan. Kalau mereka satu atap dengan orang tuanya cukup untuk keluarganya. Dan itu yang dipraktekkan Nabi SAW. Istrinya 9, nyembelihnya cuman ya itu saja. Kenapa menyembelih 2? Yang pertama, Nabi SAW menyembelih untuk beliau dan umatnya. Yang kedua, beliau menyembelih untuk keluarganya, beliau dan keluarganya. Berarti kalau sudah diwakilkan oleh Nabi SAW, tidak perlu keluarganya yang lain nyembelih juga. Kemudian dalam beberapa riwayat, meskipun riwayatnya lemah, sampai ada hadis yang mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad, dan ini wallahu alam kayaknya lemah. Ketika Nabi SAW sudah menyembelih hewan kurban untuk keluarganya, maka salah seorang sahabat mengatakan, sejak saat itu kita lihat bertahun-tahun Bani Hashim tidak nyembelih karena sudah disembelihkan oleh Nabi SAW. Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa ali Muhammad. Itu hadisnya sahih kali yang ini. Nabi SAW berdoa, ya Allah terima ini untuk Muhammad dan keluarganya. Dan satunya beliau berdoa, Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa amman ummati mimman lam yudahhi. Atau kama qala sallallahu. Jadi Nabi SAW menyembelih untuk umatnya yang belum mampu untuk menyembelih. Nah, sisanya Nabi SAW tidak lebih dari itu. Itu berkurban. Hanya sebagian ulama mengambil kesimpulan kalau Nabi SAW menyembelih lebih dari satu berarti boleh seorang menyembelih lebih dari satu. Tapi ada riwayat memang dari seorang sahabat bahwa sunnahnya satu rumah satu. Kecuali kalau satu rumah ini sudah berakar. Ya, artinya ini anak pertama sudah berkeluarga sendiri, punya rumah sendiri. Anak kedua sudah berkeluarga, punya rumah sendiri. Ya sudah, nanti bapaknya menyembelih, dia sudah jadi keluarga sendiri, nyembelih juga dia kalau mampu.
gitu. Tapi hukum asalnya satu rumah satu, dan itu kata para sahabat, demikian kami di zaman sahabat. Di zaman Nabi SAW kami cuma nyembelih satu rumah satu, tapi sekarang orang berlomba-lomba, ini kata sahabat begitu. Berarti kalau satu rumah lebih itu malah tidak afdal. Baik, kemudian ini berbeda dengan hadiyu. Kemarin kita sudah singgung itu. Hadiyu itu artinya sembelihan yang dibawa dan dipersembahkan ke tanah haram. Nabi SAW ketika haji wada, beliau membawa 100 ekor unta. 100 ekor unta beliau sembelih 63 dengan tangannya sendiri. Kemudian yang sisanya 37 ekor disembelih oleh Ali radhiyallahu anhu. Syekh Ali Bassam rahimahullah mengatakan ini isyarat. Jadi yang disembelih oleh Nabi SAW 100 ekor itu kan 63 kan oleh beliau sendiri. Itu memang isyarat umur beliau segitu sudah. Umur beliau 63 tahun. Setelah itu memang meninggal, wafat beliau. Sisanya 37 tahun. Itu isyarat juga bahwa umur Ali radhiyallahu anhu ketika mengambil khilafah umurnya 37. Ya, 37 sudah menjadi khalifah waktu itu. Baik, tapi itu tidak terlalu penting. Itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Maksudnya Nabi SAW ketika berhubungan dengan hadyu lebih banyak lagi yang dibawa untuk hajian, disembelih sebagai hadyu yang untuk tanah haram itu ternyata 100 ekor. 100 ekor. Yang kedua, beliau nyembelih sendiri dan itu afdal. Yang ketiga, beliau wakilkan ke Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu menyembelih 37 ekor. Berarti kan banyak sekali. Unta lagi. Unta itu kalau untuk kurban 7 orang patungannya, seperti sapi sekarang. Ya, sapi zaman sekarang dengan kambing, mana yang lebih afdal? Sapi apa kambing? Kalau antum nyembelih sapi sama kambing, afdal mana? Kambing ya. Ini khilaf di antara para ulama. Ada sebagian ulama mereka membandingkan antara kambing dengan unta bahkan. Dalam mazhab Imam Malik disebutkan hadis ini menunjukkan bahwa kambing lebih afdal dari unta dalam kurban. Tapi kalau hadyu untuk hajian, unta lebih afdal karena Nabi SAW ketika haji mengorbankan unta. Dalam mazhab Syafi'i dua-duanya kurban dan hadyu yang afdal unta karena lebih besar. Karena lebih besar. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kambing sama sapi, kambingnya satu, sapinya satu, maksudnya sendiri. Nah sebagian ulama mengatakan sapi kalau sendiri lebih afdal dari kambing sendiri. Tapi kalau paruan, patungan, sapinya 1/7 dengan kambing sendiri, maka yang afdal kambing. Karena kambing itu terhitung sendiri sebuah ibadah yang tidak ada patungannya. Apalagi kalau seandainya satu sapi 7 kambing. Satu orang nyembelih satu sapi dengan dibandingkan 7 kambing, maka yang afdal 7 kambing. Katanya begitu. Cuman wallahu alam kalau kita sebut riwayat sebagian sahabat, mereka mengatakan memang yang sunnah itu satu rumah satu, maka dia tidak perlu menyembelih 7 kambing seperti itu. Baik, intinya di sini disebutkan bahwa Nabi SAW menyembelih sendiri, tapi diwakilkan pun tidak apa-apa. Dan ada anjuran kalau seandainya mewakilkan, maka dia hadir untuk menyaksikan. Kalau seandainya dia tidak hadir dan tidak menyaksikan, tidak apa-apa juga, karena itu sunnah. Disebutkan di sini yang afdal, yang paling bagus. Ketika Nabi SAW ditanya tentang yang paling afdal mana, maka yang lebih istimewa memang. Dan itu masuk dalam firman Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan. Baik, tafsirannya kata Ibnu Abbas, maksudnya istismanuha wastihsanuha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya milih yang paling bagus, milih yang paling gemuk. Bahkan dalam riwayat lain ini di Ibnu Katsir,
riwayat dari Ibnu Abbas ini disebutkan al-istihsan wal istisman wal isti'zam. Dipilih hewan yang paling bagus, yang paling gemuk, dan yang paling besar. Dalam riwayat Bukhari, Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna nusamminul udhiyata wa ahlul madinati yusamminun." Kami dulu milih-milih kurban itu yang paling gemuk atau kita sengaja menggemukkan. Dan demikian ahlul Madinah, mereka mengemukkan atau milih yang gemuk. Berarti ini kesempatan. Ya, ini kesempatan kalau ada orang berinfak dengan satu sembelihan, maka ini afdal daripada sedekah. Meskipun sedekahnya seharga itu atau bahkan lebih. Misalkan sekarang harga kambing 3 juta, 3.200.000 atau 3,5 atau 2,8 misalkan. Lalu ada orang bilang, ana mau sedekah untuk mahasiswa yang nggak bisa bayar UKT. Mana yang lebih afdal itu? UKT 6.700.000 atau 7 juta sekarang? 7 juta. Lebih banyak. Ana mau sedekah ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sumbangkan, kemudian ada yang nyumbangkan itu. Ya tergantung kalau memang motifnya berbeda ya. Tetapi sekarang kalau seandainya ada orang sedekah aja sudah, sedekah 7 juta. Dengan ada orang yang memang nyembelih dengan harga 3 juta, 3,5 juta. Kata para ulama ini nilai tinggi sekali. Nilai gede sekali. Karena ada nuansa syiar. Ada nuansa syiarnya. Di hari itu dia sembelih dan dia bertakbir dan dia memang sampai siap-siap. Karena para ulama mengatakan dia butuh niat untuk menyembelih. Bahkan nanti ada namanya ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan hewan sembelihan yang akan disembelih. Ini tak sembelih. Kalau sudah disembuhkan kan ini sudah dibeli, kemudian anak pengen jadikan ini untuk kurban, maka sudah tidak boleh lagi dijual, dihadiahkan. Kemudian kalau onta tidak boleh dinaikin. Ada khilaf memang di antara ulama membolehkan untuk dinaikin. Ya, boleh untuk dinaikin. Akan tetapi kalau seandainya dia sudah ditakyin, ini sekarang untuk hewan kurban, maka sudah tidak boleh lagi untuk bebas diminum susunya, diperah, tidak boleh. Apalagi dagingnya dimakan. Baik, ini beberapa pelajaran dari hadis ini. Kalau seorang bisa melaksanakannya, maka itu yang afdal. Kemudian ada anjuran untuk takbir. Dalam hadis dikatakan wasamma wa kabbar. Wasamma wa kabbar artinya dia mengucapkan basmalah dan takbir. Dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, Nabi SAW menyatakan Bismillahi wallahu akbar. Kapan itu? Apakah setelah gini? Enggak, kata para ulama, ketika dia sudah menggerakkan tangannya dia mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Dan itu sunnah. Ya, itu yang sunnah dalam pelaksanaan ini. Baik, kemudian kita tahu bahwa pelaksanaan udhiyah ini boleh dilaksanakan meskipun orang yang mau menyembelih tidak hadir di salat Idul Adha. Dalam hadis dikatakan man dzabaha ba'da as-salati faqad asabat nusukana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih setelah salat maka dia telah melaksanakan penyembahan atau ibadah seperti yang kita sunnahkan. Wa man dzabaha qabla as-salati fala nusukalah. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maksudnya sebelum hari raya, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan man dzabaha qabla as-salati falyadhbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat hendaklah dia menyembelih lagi. Hendaklah menyembelih lagi. Dalam riwayat ada pamannya Bara' ibn Azib. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni dzabahtu syati qabla as-salah wa 'alimtu anna al-yawma yawmu aklin wa syurb. فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي قبل الصلاة." Ya Rasul, aku tahu bahwa hari ini adalah hari penyembelihan. Maka aku pengen
sembelihan yang ada di rumah menjadi sembelihan pertama yang disembelih di kalangan kaum muslimin. Maka aku sengaja sebelum sholat tak sembelih, tak masak, tak pakai sarapan, baru Anda berangkat sholat hari raya. Berarti cepat sekali itu nyembelihnya. Ya, kita kalau panitia kurban dikasih plot waktu panitia harus selesai sebelum zuhur, nanti zuhur sudah bisa dipakai sarapan oleh jamaah masjid. Bisa nggak kira-kira itu? Kalau istri kan setengah mati itu ya, wah pontang-panting, ada yang kadang-kadang bisa, kadang-kadang terlambat gitu ya. Tapi ini menunjukkan memang mereka ahli, ya cepat sekali nandangi itu karena memang biasaan mereka ya, makanannya itu. Yang kedua, tidak seruwet orang Indonesia kalau masak. Ini bumbunya, ini beli dulu ini. Oh cara masaknya begini. Oh jangan nanti perengus nanti apa? Kelamaan. Ya kalau orang dulu serat paling dikasih kodok apa, sudah itu dimakan. Mereka sudah terbiasa makan apa adanya. Bisa jadi seperti itu. Baik, ini pamannya Al-Bara' ibn Azib mengatakan, ya Rasul, ana sudah sarapan. Berangkat sholat hari raya sudah sarapan pakai sembelihanku. Maka kata Nabi SAW, syatuka syatu lahm. Berarti sembelihan kamu itu sembelihan yang hanya dipakai makanan biasa, tidak ada nuansa hewan kurbannya. Maka Nabi SAW menyatakan, ayo kurban lagi aja. Qala ya Rasulullah, inna indi jada'ah, hiya anfasu indi minhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ana punya kambing masih muda sekali, kurang dari 1 tahun, tapi itu menurut ana itu gede sekali itu, dan ana paling suka banget. Bahkan ana lebih suka ini daripada 2 kambing. Meskipun masih muda, ini kambing saya ini, tapi ini hebat banget dan ana lebih suka ini kalau dibandingkan 2 kambing. Boleh enggak yang ini ana pakai kurban? Kata Nabi SAW, na'am, walan tujzi'a an ahadin ba'dak. Ya sudah, untuk kamu saja bisa, tapi setelah ini enggak boleh orang lain ngikutin kamu. Ini kambing masih kecil. Sudah, sembelih. Itu berarti kambing itu disembelih setelah masuk waktu. Kalau seandainya belum masuk waktu, maka sembelihan itu langsung tidak berharga sembelihan. Maksudnya kurban. Kalau sembelihan itu sembelihan, ya. Dan itu seperti ada orang jualan tak kambing, ya sudah itu seperti sembelihan. Tetapi maksudnya nilainya tidak seperti nilai Idul Adha, kurban. Seperti itu. Meskipun niat baiknya ada. Bahkan pelajaran penting dari hadis tadi, orang yang punya niat baik, saya pengen sembelihan saya menjadi sembelihan pertama di tengah kaum muslimin, menjadi as-sabiqunal awwalun dalam nyembelih hari raya kurban. Tapi ternyata kalau tidak sesuai sunnah, gagal sunnah, itu namanya gagal ibadah. Meskipun dia semangat, niatnya baik, tapi ternyata tidak terima. Maka pelajaran penting kata Hafidz Ibnu Hajar, orang punya niat baik tok tidak cukup, harus benar gitu. Yang kedua, kita ini sekarang kan insya Allah hampir di semua tempat sholat ya. Karena kita di kota atau di desa rata-rata orang itu memang guyup, banyak banyak rumah-rumah, kemudian masyarakat ngumpul, otomatis ketika ada pelaksanaan sholat hari raya, pada sholat kita kayak hampir tidak pernah membayangkan ada orang yang jauh sekali dari pemukiman. Karena kita kalau naik gunung misalkan, ternyata di gunung pun ada kampung, ya kan? Kita naik gunung, kita sudah ngira ini sudah kampung banget, ada rumah di situ, bahkan rumahnya banyak, ya sudah mereka kampung sudah seperti itu. Nah sekarang bayangannya ada orang yang hidup jauh sekali dari perkampungan. Ada sih memang ada insya Allah, tapi sangat jarang sekali. Apalagi di Indonesia ini, kita mau berbicara seperti yang di buku fikih kayak nggak ketemu. Contohnya, jarak orang memulai safar. Kita katakan orang safar itu kalau sudah perjalanan sehari semalam menggunakan onta 80 kilo atau 87, 85 segala macam. Mulainya kapan? Mulainya dia boleh safar kalau sudah keluar dari kampungnya dan sudah mufaraqatul bunyan, sudah tidak ada bangunan lagi. Itu kalau antum pindah dari Madinah ke Mekah, betul itu terlaksana. Antum keluar dari Madinah setelah miqat, sudah melewati batas, ada kayak dibikin tempat itu checkpoint itu, nanti polisi kadang periksa ada paspor ada apa. Setelah lewat itu padang pasir, nggak ada rumah lagi sudah.
Itu di Arab Saudi sampai sekarang masih kayak gitu. Di Indonesia dari Jakarta sampai Jember rumah nyambung semua. Ini kita hampir mau mulai sholat qashar nggak jadi loh, masih ada rumah. Baik, sekarang pembahasannya sama. Kalau ada orang tinggal jauh dari pemukiman, otomatis orang seperti ini nggak wajib sholat Jumat. Coba bayangkan dia mau Jumatan harus jalan 5 kilo. 5 kilo itu kalau ada mic kedengaran suara azan. Tapi para ulama mengatakan yang dikatakan jarud dar man sami'an nida dalam kitab Al-Kabair, ada riwayat dari Ali radhiyallahu an. Ketika ada hadis, wallahu alam, tapi hadis itu memang ada perbincangan dalam sanadnya, dikatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah atau tidak sempurna salat orang yang menjadi tetangga masjid kecuali kalau dilakukan di masjid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tanya, siapa jarul masjid itu siapa? Maka beliau mengatakan man sami'an nida, orang yang dengar azan. Apa patokan orang dengar azan itu? Patokan dengar azan itu kalau azannya nggak pakai pengeras. Dulu muadzin itu naik ke atas menara, kemudian dia tinggi, hayya 'alas shalah. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan fastadara fi adhanihi, muter, hayya 'alas shalah gitu. Dalam riwayat dikatakan muter. Dalam riwayat dikatakan kalau hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Tapi itu maksudnya untuk menyebarkan suara. Baik, ada orang yang di bawah sana insya Allah dengar, tapi dalam jangka tertentu. Kalau jauh banget sampai 5 kilo nggak dengar itu. Ada orang teriaknya 5 kilo ya nggak kedengar. Baik, itu 5 kilo Jumatan nggak wajib. Salat hari raya sama. Salat hari raya mereka tidak wajib untuk hadir. Baik, sekarang ketika Nabi SAW menyatakan man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk, barang siapa yang sholat Idul Adha bersama kami kemudian nyembelih sembelihan seperti kami menyembelih, dia telah melaksanakan Idul Adha secara sempurna. Lah dia nggak bisa sholat karena dia tinggalnya jauh. Anda pernah di Arab Saudi, Anda beritahu itu orang tinggalnya di Majra. Majra itu satu tempat di daerah Yambu, tempatnya jauh banget dari pemukiman. Dia di sana menggembala unta. Punya orang Arab, dia datang ke sana memang visanya dipanggil untuk gembala unta itu. Jauh banget, jauh dari pemukiman. Wallah alam ada sinyal apa enggak, tapi kayaknya sih ada. Cuman dia kalau untuk Jumatan jauh. Anda diberitahu itu karena dia ketika mau buka bersama, ya Allah jauh banget, sampai Islamic Center sengaja ngalahi datang ke sana, masak di sana agar orang-orang yang di sekitaran pekarangan unta itu dia ngumpul buka bersama di situ. Hanya orang-orang itu. Mereka nggak wajib sholat Jumat, sholat hari raya mereka rata-rata ngalahi. Karena ini sekali setahun mereka nggak enak kalau nggak datang, akhirnya mereka jalan. Apa istilah kalau kita bilang nakal atau taksi itu nggak nyampe sana. Akhirnya mereka jalan kaki karena memang pengen sholat hari raya. Baik, kalau mereka nggak sempat sholat hari raya, kesiangan dikit aja, ini sudah masuk waktu sholat ya? Belum. Ya, kalau dia kesiangan dikit, nggak sempat sholat, apakah dia mau menyembelih? Nggak boleh. Atau nunggu kapan? Sebagian ulama mengatakan nunggu kira-kira waktu sholat imam selesai, karena dia nggak bisa hadir, jauh sekali. Berarti kira-kira dia nunggu. Apakah khutbah dia juga harus tunggu? Sebagian ulama mengatakan khutbahnya, tapi kebanyakan ulama mengatakan yang dijadikan patokan adalah sholatnya. Baik, sholat yang mana? Hukum asalnya sholatnya waliyul amr. Hukum asalnya, karena dulu waliul amr itu mimpin sholat. Nabi SAW mimpin sholat dan khutbah. Kemudian Abu Bakar mimpin sholat dan khutbah. Dilanjutkan semua para umara, termasuk para gubernur juga mimpin sholat. Nah sekarang, karena kaum muslimin banyak sekali, dan yang imam tidak semuanya para pejabat, malah kebanyakan bukan pejabat. Ya pejabat lah, pejabat terasnya Masjid Mahmudah. Ya, kalau seandainya ada orang misalkan nunggu sholatnya imam, sholat imam yang mana? Kalau semua di kampung itu ada 10 bahkan 20 sholat hari raya.
Maka sebagian ulama mengatakan ditunggu sholat yang pertama. Kalau ada 20 tempat pelaksanaan sholat, maka sholat yang pertama sudah terlaksana, sudah nyembelih, sudah sah. Jadi dia tinggal mengira-ngira saja. Seperti itu. Tadi kita sebutkan ada hadis yang menyebutkan tentang sifat sembelihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama mengatakan sifat itu kalau seandainya pas seperti yang ditampilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi indah penampilannya, warnanya, kemudian dagingnya. Kenapa kok dipilih dagingnya yang paling bagus? Kenapa harus yang seperti itu? Ketika dia akron atau ada tanduknya, dikatakan semakin kuat maka dagingnya semakin sempurna. Sehingga yang diperhatikan itu adalah yang pertama penampilannya yang indah, karena Nabi SAW milih yang bagus, penampilannya bagus. Seperti tadi, campur antara warna hitam dan putih. Kalau seandainya tidak ada hitam dan putih, ada satu warna, maka warna selanjutnya yang lebih bagus adalah yang putih saja. Baru setelah itu yang hitam saja. Bahkan sebagian ulama lebih mendetailkan yang warnanya agak kuning. Yang warnanya agak kuning, baru yang terakhir yang hitam. Bahkan tadi kita sebutkan ada sebagian ulama memakruhkan yang warna hitam. Tapi tidak apa-apa. Cuman kalau seandainya bisa milih, milih yang tidak hitam gitu. Baik, kemudian hadis tadi yang disebutkan dalam Sahih Muslim ya dari Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabshin aqran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar disiapkan kambing kibas yang bertanduk. Yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad. Jadi nginjek ke tanahnya itu warnanya hitam, maksudnya kakinya. Kemudian ketika dia yabruk atau duduk, maka perutnya juga sama, bagian itu warnanya hitam. Wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad. Tempat melihat, maksudnya matanya juga hitam. Fa'utiya bihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dicarikan kambing itu, didatangkan liyudhhiya bihi, agar dipakai untuk disembelih. Faqala laha ya Aisyah halummil mudyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ambilin pisau. Ambilin pisau. Ini menunjukkan juga bahwa seorang wanita boleh untuk bantu proses penyembelihan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar diambilkan pisau. Tapi kalau seandainya sekarang panitia ini sudah banyak dan cukup laki-laki aja, kemudian perempuannya tidak perlu, enggak usah masuk maju-maju kayak gitu, akhirnya sampai ikhtilat ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ishhadhiha bihajarin fafa'alat, maka au fafa'altu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan coba diasah dulu pisaunya itu, diasah pakai batu. Setelah itu aku kerjakan. Thumma akhadhaha, diambil oleh Nabi SAW, wa akhadhahu fa'adja'ahu. Pisau itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditidurkan. Tadi kita sebutkan ditidurkannya ke arah kiri. Kemudian para ulama mengatakan menghadap ke arah kiblat, dan itu sunnah. Bahkan sebagian ulama memakruhkan kalau kambing ini menghadapnya tidak ke arah kiblat. Jadi kalau kambing itu begini, miringnya ke arah kiri, dihadapkan kiblat begini. Ya, ke arah kiblat. Kemudian thumma dzabahahu, kemudian disembelih. Thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nabi SAW berdoa, ya Allah terimalah ini, bismillah dulu. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah terimalah ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berdoa dengan mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim barusan kita baca. Kemudian dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau berdoa bismillahi wallahu akbar Allahumma hada anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah terimalah ini dari aku dan dari semua umatku yang tidak sempat atau belum bisa berkorban. Baik, berarti
orang yang niat dan niatnya ini untuk keluarganya, dia dan keluarganya, maka ini sunnah. Contohnya kita kepala keluarga, lalu kita niat nyembelih 1 ekor kambing. Ini saya niatkan pahalanya untukku dan untuk keluargaku, kena. Karena Nabi SAW contohkan itu. Allahumma taqabbal hadha anni wa an ali Muhammad, taqabbal minni min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarganya, bahkan dari umatnya, boleh. Baik, kalau seandainya ada orang karena sayang dengan keluarga yang sudah meninggal, maka dia ingin menyembelih hewan kurban, pahalanya dikirimkan ke keluarga yang sudah meninggal, khusus untuk keluarganya yang sudah meninggal. Maka kita katakan yang pertama, Nabi SAW tidak pernah mengerjakan itu. Anda belum mengatakan ini haram, tidak boleh, enggak. Sekarang yang sudah pasti Nabi SAW tidak mengerjakan itu. Khadijah meninggal di mana? Di Mekah. Beliau berkorban di Madinah, menunjukkan bahwa orang yang paling dicintai ternyata tidak dikirimi pahala khusus. Tetapi kalau seandainya dia niat dengan hewan kurban itu untukku dan untuk keluargaku, maka kena yang hidup dan yang sudah meninggal. Karena Nabi SAW menyatakan Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa min ali Muhammad, berarti untukku dan semua keluargaku. Keluargaku siapa aja yang sudah meninggal, kena juga semuanya. Maka itu sunnah. Kita meskipun sayang, maka kita pingin rasa sayang kita itu betul-betul menunjukkan hasil. Dan hasil itu sesuai dengan sunnah yang kita sudah tahu. Ini contoh yang bisa sampai ke sana. Kalau seandainya kita hanya perasaan aja, oh gitu, ini repot. Meskipun sebagian ulama mengatakan bisa jadi nyampe, dikiaskan dengan sedekah. Dikiaskan dengan sedekah. Karena dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat au uftulitat nafsuha. Ya Rasul, ibuku meninggal tiba-tiba. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Ana nyangka umiku ini suka sedekah. Kalau bisa sempat ngomong aja, dia mesti pengen sedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah boleh kalau aku sedekah, pahalaku tak kirim ke ibuku? Qalat na'am. Kata Nabi SAW, iya. Berarti sedekah dengan tujuan pahalanya dikirim ke umi, boleh. Dan untuk semua orang yang meninggal, boleh. Nah, ini qiyas. Qiyas itu disamakan, begitu. Tapi yang lebih nyunnah dan bukan qiyas, tapi bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi SAW, beliau tidak seperti itu. Beliau nyembelih sendiri dan niatnya untuk beliau dan untuk keluarganya, baik yang sudah meninggal atau masih hidup, kena semua. Itu orang kadang-kadang menilainya itu pakai nominal. Apa bisa ya orang kalau istrinya kayak Nabi SAW 9, ini kalau saya misalkan istri saya sudah pernah menikah 4 kali misalkan, apakah bisa kena semua istri saya itu? Apakah anak saya yang sudah sampai 10 gitu misalkan, apakah bisa kena semua? Ya kalau itu sunnah, kenapa tidak? Kita ini mengentengkan itu, istilahnya itu kayak ngeremehkan. Kalau Allah Azza wa Jal bisa mengampuni, kenapa kita masih menganggap kayaknya enggak? Contohnya, nanti doakan saya, siap. Doanya gimana? Allahumma firil muslimin wal muslimat. Itu enggak doain namanya. Itu semua sapu jagat disamakan semua. Nanti kalau mau umrah, doakan saya. Udah saya doakan. Saya doanya Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu kan doa sunnah. Kena semua. Kena semua. Kita doa dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita mengucapkan salam kepada kita semua dan semua hamba Allah yang saleh. Kata Nabi SAW, asaba kulla abdin salihin fis sama'i wal ard. Itu salamnya akan kena semua makhluk Allah yang saleh di langit dan di bumi. Nah, kita cuman enggak nyambung kan. Kayaknya itu enggak pas gitu. Kayak kurang marem ya. Pas doa itu kayak kurang mantep gitu. Kita doanya Allahumma iqdid dain gitu. Ya Allah, utangku bayarkan gitu. Itu kalau sudah ngomong Allahumma itu kemudian untuk utangku itu mantap sekali. Tapi kalau kita berdoa mudah-mudahan semua hutang kaum muslimin dibayarkan, dilunaskan gitu itu. Ini kok untuk semuanya itu kayak
Enggak masuk akal. Nah itu kita masih ngeremehkan. Memang Allah Azza wa Jalla kaya sekali. Allah Azza wa Jalla kaya sekali. Bisa untuk itu gitu. Maka kita katakan ketika ada orang menyembelih dengan tujuan seperti sunnah, maka pahalanya nyampe insya Allah. Cara yang paling tepat seperti tadi, kita niatkan untuk kita dan untuk keluarga kita semuanya. Bisa insya Allah. Begitu. Kemudian tadi kita sebutkan doa ya. Ada doa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menyembelih mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Majah, tapi riwayatnya lemah. Sehingga yang sahih yang tadi, wasamma wa kabbar, beliau mengucapkan basmalah, kemudian beliau mengucapkan takbir, seperti itu. Baik. Kemudian di antara pelajarannya, ini kalau kambing ya beda dengan unta. Kalau unta itu subhanallah disebutkan dalam Al-Qur'an namanya nahar. Fasalli li rabbika wanhar. An-nahar itu artinya nyembelih, tapi nyembelihnya bukan seperti kambing dan yang ke bawah, sapi dan yang ke bawah, tapi dia ditusuk. Ditusuk itu di dekat arah perut. Kalau unta kan lehernya panjang, bukan di tengahnya, tapi dia dekat dengan perutnya begitu. Ini perut, ini apa? Kepala seret. Nah, terus gini kan? Ini di sini. Di sininya. Kemudian tidak diginikan. Kelamaan itu, tapi ditusuk. Namanya nahar, itu ditusuk. Dek, jeret. Gitu. Terus biar dia tidak meronta dan dia tidak susah untuk disembelih, tidak dibaringkan, tapi berdiri. Cuman kaki kirinya diikat, yang sisanya enggak. Disebutkan fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf, maka ucapkan nama Allah ketika sawaf. Sawaf itu apa? Tafsirannya dalam Ibnu Katsir disebutkan dia dalam keadaan berdiri dengan 3 kaki, yang kaki satu diikat lalu ditusuk, plak, jatuhnya rapi, seret gini. Semangat banget kayak mau nyembelih unta antum. Ya. Jadi ini bedanya nahar sama sama nyembelih. Tapi itu caranya. Itu jagal-jagal itu masya Allah, dia cepat sekali nyembelih unta beberapa itu. Gitu. Tapi ya Allah alam gimana lagi caranya? Hukum asalnya kalau seandainya bisa untuk tidak menyembelih di depan kawannya afdal. Ya, karena dia melihat darah, kasihan banget gitu ya. Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat lagi ngasah pisau di depan kambingnya itu, dan kambingnya ngelihat kayak gini. Kata Nabi SAW, halla qabla hadza, kenapa tidak sebelum ini? Ini seperti nyembelih 2 kali. Dia juga punya naluri. Antum coba lihat itu waktu korban itu, suara kambingnya itu kira-kira lagi ngapain gitu ya. Ya kalau lihat kayak gitu kasihan banget dengar mbaknya itu. Khairan insyaallah sudah selesai. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.